Yah, racun ini sangat kuat. Segera setelah mata Qin Chen menatap, dia merasa bahwa sel-sel di tubuhnya dan struktur kristal dari berbagai tubuh kuno dengan cepat disusupi oleh racun ini, dan racun ini dengan bau infeksi yang kuat. Pada awalnya, itu hanya sedikit saja yang masuk ke tubuh Qin Chen, tapi segera, itu menyebar ke tubuh Qin Chen dan mulai menghancurkan berbagai sistem di tubuh Qin Chen. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat racun yang kuat ini. Sangat disayangkan jika itu adalah Qin Chen sebelumnya, dia mungkin telah dirugikan oleh racun ini, tetapi dia sekarang memiliki warisan pil racun langit kuno, dan dia adalah pencetus racun yang digunakan di surga. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh racun kecil ini? Peradaban racun. Buku asal dalam tubuh Qin Chen langsung melonjak dengan kekuatan peradaban beracun, dan mulai menganalisis struktur racun. Tiba-tiba, kekuatan peradaban melonjak, dan racun kelelawar hantu jelas terurai. Racun yang mengalir ke langit dan bumi Qin Chen tidak hanya tidak dapat membahayakan Qin Chen, tetapi malah menjadi kekuatan dalam tubuh Qin Chen dan dikendalikan oleh Qin Chen. Hahaha, orang ini telah diserang oleh racun dari klan kelelawar hantuku, mari kita mulai bersama dan membunuhnya. Ucap Tuan klan kelelawar hantu meraung, serangan yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan deras, menyapu Qin Chen dengan padat. Namun, begitu serangan mereka tersapu, mereka melihat Qin Chen yang terbungkus kabut beracun yang tak terbatas. Cahaya mengerikan keluar dari matanya, meledak, dan seluruh orang itu berjalan keluar seperti dewa perang. Hanya racun ini, layak meracuniku. Matilah untukku. Ucap Qin Chen meledak dengan pukulan, dan cahaya beracun yang tak berujung meledak. Dia mengulurkan tangan dengan satu tangan dan langsung menyelimuti bayangan jiwa Master Klan Kelelawar Hantu, meremasnya erat-erat di tangannya. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menahan racun dari klan kelelawar hantuku? Ucap Master Klan Kelelawar Hantu meraung tak percaya. Huff, apa yang tidak mungkin, aku adalah raja dari semua racun, siapa kamu, matilah untukku. Kata Qin Chen meremas tangannya, mengabaikan serangan di sekitarnya, dan tiba-tiba meremas roh primordial dari Master Klan Kelelawar Hantu. Tiba-tiba, sumber kejahatan 10.000 racun menyebar, puncak besar hukum guru suci yang tak terhitung jumlahnya, semua aturan, kekuatan, dan peradaban klan kelelawar hantu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Seni menambal langit, kata Qin Chen meraung, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dilebur di bawah teknik penambalan langit dan bergabung menjadi Optimus Prime besar milik Qin Chen, setiap sel kristal mulai mendidih. Kekuatannya meningkat lagi, peradaban beracun terus-menerus muncul di Qin Chen. Saat ini, aturan racun di tubuh Qin Chen telah ditingkatkan secara gila-gilaan, dia terus-menerus menyempurnakan aturan racun, dan samar-samar menyatu dengan dao surgawi ini. Setelah jalan takdir dan jalan pedang Qi, Qin Chen juga mencapai kondisi sempurna di jalur racun, cukup untuk bergabung dengan jalan surga, perasaan menembus master suci kemudian, sekali lagi muncul di tubuhnya. Di bawah teknik menambal langit, Qin Chen menyerap banyak kekuatan dan tampaknya menghasilkan tubuh yang unik. Setelah Qin Chen menyempurnakan kekuatan Master Klan Kelelawar Hantu, dia melangkah keluar lagi dan mencapai Master Sekte Bayangan Darah. Saat ini, jiwa orang ini sedang memadat dan akan terlahir kembali dalam darah. Melihat ini, Master Bayangan Darah yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bertarung bersama, tetapi mereka hancur setelah dipukul oleh Qin Chen. Master Sein puncak dari Sekte Bayangan Darah merasa ngeri, mengetahui bahwa itu tidak dapat dihindari, dan tiba-tiba berubah menjadi kemarahan yang putus asa, berteriak, bayangan darah terlahir kembali, menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Dengan keras, sinar darah meledak ke arah Qin Chen. Namun, begitu cahaya berdarah ini meledak, itu diledakkan oleh Qin Chen dengan pukulan, langsung meremas jiwanya, tidak dapat menahan satu putaran Qin Chen. Kemudian, kekuatan Master Sekte Bayangan Darah ini juga dilebur dengan teknik menambal langit, bergabung ke dalam buku asal, dan menjadi kekuatan Qin Chen. Kekuatan Qin Chen akhirnya muncul saat ini. Setiap kali dia membunuh seseorang, kekuatannya meningkat pesat. Saat ini, Master teratas dari 3 kekuatan hampir terbunuh olehnya. Para Master ini yang pernah menyombongkan diri di pegunungan Tiandang dan tak terkalahkan di dunia, seperti semut di depan Qin Chen, dan mereka dianggap sebagai batu loncatan olehnya.
Ah, Diakon Agung, kami akan bertarung denganmu. Teriak wakil pemimpin Sekte Bayangan Darah dibunuh oleh Qin Chen dengan satu gerakan, dan jiwanya hancur. Master lain dari Sekte Bayangan Darah meraung lagi. Salah satu orang bijak terakhir juga level tinggi. Tiba-tiba, pedang berdarah muncul di tangannya. Pedang darah ini bukanlah harta karun, sepertinya dibentuk oleh kondensasi dari semua ide esensi. Pada saat pedang ditebas, dia menghembuskan darah dan api. Kalian semua mundur, laporkan urusan hari ini kepada pemimpin dan beritahu keberadaan di belakang Sekte Tianyuan. Di pegunungan Tiandang saya, iblis tak tertandingi telah muncul, dan harus dibunuh. Saya harus mati-matian menghentikan iblis ini. Ucap wakil pemimpin Sekte Bayangan Darah meraung. Bisakah kamu menghentikannya? Ucap Qin Chen berjalan di kehampaan, lengan bajunya berkibar, dan dia menjentikkan ke atas, tidak hanya memasukkan cahaya pedang ke lengan bajunya, tetapi bahkan sepotong besar kehampaan dimasukkan ke dalam lengan baju, di mana aturan alam semesta dan ruang terkandung. Saat Qin Chen mengambil cahaya pedang berdarah, tangannya membuat segel yang rumit, dan ketika digabungkan, hukum kehampaan terdistorsi, seolah-olah ribuan naga sedang berubah. Dengan tangannya, dia memukul mereka. Pria jangkung dan perkasa yang berusaha untuk menghancurkan, dipukul oleh Qin Chen di udara, dan seluruh tubuhnya meledak, tanpa meninggalkan tulang. Perbaiki mereka untukku, kata Qin Chen berjalan dengan santai, meraih langsung Master Bayangan Darah yang rusak itu, serta banyak master dari 3 kekuatan utama, dihancurkan oleh ledakan kekuatannya dan berubah menjadi meja pemurnian langit dan bumi, di bawah teknik menambal langit, berubah menjadi kekuatan paling murni, dan tidak kabur sama sekali. Di belakang Qin Chen, ada penglihatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah jiwa dari banyak penguasa dari 3 kekuatan utama. Mereka disempurnakan oleh Qin Chen. Takdir dan sisa jiwa mereka diungkapkan oleh Qin Chen, yang membuat Qin Chen seperti dewa pembunuh. Itu benar-benar ganas dan jahat. Iblis, raksasa, orang gila, penjahat. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Dihadapkan dengan 3 kekuatan teratas, itu mampu membunuh beberapa master suci puncak dengan kekuatan satu orang. Metode semacam ini, kekejaman semacam ini, mengejutkan semua orang. Klan iblis yang telah ditundukkan King Qiuzi, pada awalnya secara simetris menyebut Tuan Qin Chen sedikit meremehkan, tetapi sekarang, itu benar-benar ketakutan. Tuan muda dari King Qiuzi benar-benar menakutkan. Mereka memang terlalu naif sebelumnya, dan mereka tidak tahu siapa dewa yang sebenarnya. Kalian dari 3 kekuatan besar sombong dan mendominasi di pegunungan Tiandang ini. Bukankah kamu selalu menindas Sekte Dao kuno? Hari ini, kalian datang ke sini dengan agresif dan menganggap Sekte Dao kuno sebagai semut. Sekarang saya akan memberitahu kalian siapa yang sebenarnya semut. Berturut-turut, Qin Chen membunuh banyak master dan memasuki tubuhnya, menyempurnakan satu persatu. Esensi besar, asal-usul, hukum, dan kekuatan magis terus bergulir, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pada saat ini, tubuh fisik Qin Chen sedang berubah, niat membunuhnya mendidih, dan aturan pembunuhan dipahami olehnya secara ekstrim. Dia bahkan mencapai level baru dan ingin berintegrasi dengan jalan surga. Pergi, lari, keluar dari sini. Pemimpin sekte telah pergi untuk menyelidiki fenomena aneh dari makam pedang. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Iblis, orang ini adalah monster. Hampir semua dari 3 penguasa yang tersisa yang masih hidup menjadi gila. Qin Chen telah sepenuhnya mengalahkan harga diri dan keinginan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa mereka begitu rapuh. Semua harga diri mereka hancur, dan mereka menjadi semut, karena itu mereka takut dan momentumnya jatuh ribuan mil jauhnya. Penguasa dari 3 kekuatan, dengan seluruh kekuatan mereka, meluncurkan tubuh unik mereka dan semuanya ingin melarikan diri. Dalam tatapan Qin Chen, niat membunuh muncul, dan dengan genggaman tiba-tiba telapak tangannya melebar, dan wilayahnya yang tak terbatas berasal darinya. Kekuatan magis langit dan bumi. Sisi dunia ini tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen, membentuk pulau terpencil dan sangkar. Tidak peduli berapa banyak orang dari 3 kekuatan besar yang lolos, mereka tidak dapat lepas dari kendalinya, seolah-olah setiap burung terjebak oleh jaring besar dan berjuang keras.
Kekuatan supernatural langit dan bumi, wilayah 10.000 surga, berada di bawah kendaliku. Cahaya takdir, tidak ada yang bisa lolos, murnikan. Qin Chen menangkap orang-orang dari 3 kekuatan utama hidup-hidup, telapak tangan takdir terjalin di telapak tangannya, dan dia mulai memotong. Ah, kekuatan takdir, siapa kamu? Kami dan Sekte Tianyuan adalah sekutu, jangan bunuh kami. Sekte Tianyuan adalah anggota keluarga Suge Anda. Tidak, jangan bunuh kami. Banyak master meraung, panik, hati mereka hancur, dan mereka mulai memohon belas kasihan. Mereka melihat takdir Qin Chen, dan bahkan menganggap Qin Chen sebagai anggota keluarga Suge. Bukankah itu miliknya sendiri? Tidak semua master seni takdir adalah orang-orang dari keluarga Suge. Keluarga Suge hanyalah keluarga takdir semu, dan aku adalah dewa seni takdir yang sebenarnya. Kata Qin Chen acuh tak acuh, kekuatannya melonjak, tangannya yang besar berguling, dan master yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan asal dan aturan, dan disempurnakan dengan teknik penambalan langit Qin Chen. Banyak master dari 3 kekuatan utama semuanya mati. Mereka diserap oleh Qin Chen, dan esensi tak terbatas mereka berubah menjadi naga yang mengepul, melilit tubuh Qin Chen. Dengan Qin Chen sebagai pusatnya, ruang dengan radius ribuan mil berubah menjadi petir dan guntur yang tebal. Itulah inti dari hukum guru suci, dan semua aturan guru suci, sekali lagi diubah menjadi pilar Optimus. Banyak asal dan hukum tidak dapat dengan mudah disempurnakan dan diintegrasikan oleh Qin Chen, bahkan dengan teknik penambalan langit. Namun, aturan guntur di tubuh Qin Chen menyempurnakan kekuatan ini dan menjadi esensi Qin Chen sendiri. Semua orang terpana melihat, mata mereka melebar, seperti hantu. Esensi yang tak terhitung jumlahnya, bergulir, esensi dari begitu banyak master, terlalu kaya, dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen melonjak dari sumbernya, dan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya terus berjatuhan, seolah-olah dia akan dipromosikan ke ranah mendiang Saint Lord kapan saja dan di mana saja. Ini adalah tanda untuk dipromosikan menjadi Master Suci di tahap selanjutnya. Gumam Qin Chen telah melihat Raja Pedang Mu Zifeng menerobos mendiang Guru Suci, dan secara alami tahu bagaimana rasanya menerobos mendiang Guru Suci. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya melonjak, dan hampir tidak mungkin untuk menekannya, yang juga membuat Qin Chen mengerti bahwa dia benar-benar akan menerobos. Menekan itu hanya akan merusak akar penyebabnya. Oke, sangat bagus. Saya mendengar dari orang-orang dari 3 kekuatan sebelumnya bahwa master inti seperti Sekte Yuan dan Sekte Bayangan Darah semuanya pergi ke makam pedang. Kebetulan saya harus pergi ke tempat di mana pedang makam itu ditemukan kali ini. Berkat surga, takdir mengalir, dan itu akan terjadi secara alami. Tapi sebelum itu, aku harus menggabungkan semua kekuatan menjadi satu. Pikir Qin Chen segera tahu apa yang akan terjadi, dan dengan paksa menekan Seng Yuan yang bersemangat, seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuhnya tiba-tiba berbalik. Di bawah operasi kekuatan Kaisar Ilahi 9 Bintang Jue, kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah bergabung, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari sumber suci mulai melonjak ke tubuh Qin Chen. Tuan muda, dia akan menembus ranah mendiang Guru Suci. Ucap King Qiuzi berkata dengan heran, dan bersemangat. Apakah Shao Chen akan menembus mendiang Saint Lord? Ucap Yuqiansu juga tampak bersemangat. Semua orang melindungi hukum. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng terbang langsung di udara. Dia ada di sini dan berteriak ke sekeliling. Semua orang berkumpul untuk melindungi master tertinggi sekte. Patriark Sekte Dao Kuno Feng Tianzhen juga berteriak, dan melihat bahwa murid yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Dao Kuno terbang satu demi satu. Yan Yuanlong dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka berlutut di kehampaan untuk melindungi Qin Chen. Tuan muda menerobos, bagaimana saya bisa menunggu tembakan? Xiong Da, Xiong Er, dan Xiong San juga berteriak. Mereka benar-benar diyakinkan oleh Qin Chen, terutama sekarang karena mereka tahu bahwa Qin Chen bahkan bukan mendiang Saint Lord, mereka terkejut dan akan kejang. Tuan muda itu bahkan bukan mendiang Guru Suci, dia benar-benar dapat membunuh Master Suci Puncak, begitu dia menerobos alam mendiang Guru Suci, seberapa kuat dia. Semua orang sangat bersemangat. Satu persatu,
Mereka mengangkat aturan dan kekuatan pengikat rantai mereka sendiri, dan guru suci tahap akhir yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama untuk terhubung dengan aturan surga dan membantu Qin Chen. Antara langit dan bumi, kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuh Qin Chen. Qin Chen membuang pembuluh darah suci yang tak terhitung jumlahnya dari cakram giok keberuntungan alam semesta, satu persatu, seperti naga biru, mengaum dalam kehampaan, tetapi dipenjara dan diserap oleh Qin Chen. Vena suci ini semua adalah vena suci dari Holy Lord, tetapi mereka dilahap oleh Qin Chen seperti sungai yang mengepul. Kekuatan Qin Chen meningkat lagi, dan alam yang tertekan lama menyembur lagi seperti gunung berapi. Kali ini, tabungan Qin Chen benar-benar telah mencapai puncaknya. Sejak pertengahan promosinya, Qin Chen telah memperbaiki rantai, dan menghadapi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dalam menghadapi pengejaran Master Ras Iblis, dia juga telah membunuh banyak Master dan menguasai kekuatan mereka. Ada banyak Master Suci dari tahap akhir yang telah terbunuh sebelum dan sesudahnya, termasuk Molan dari klan Kong Hai, Suge Tuyang, dan Zugemet, dan lainnya, dan jumlahnya tak terhitung, sekarang ditambah Master dari 3 kekuatan. Seberapa menakutkan kekuatan dari semua hal ini? Aturan mereka semua dikendalikan oleh Qin Chen. Secara umum, begitu banyak kekuatan menakutkan digabungkan. Belum lagi Master Suci Puncak jangka menengah, bahkan Master Suci Puncak akan meledak, dan tidak ada tulang, tetapi Qin Chen telah mampu menampungnya, dan sekarang telah berubah. Dari perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif. Ranah ditingkatkan. Selain itu, aturan Qin Chen semakin kuat dan kuat di setiap kesempatan. Gelombang aura surgawi turun, dan kekuatan asli di tubuhnya dinyalakan dan dibakar secara otomatis. Aura surga yang mengandung kekuatan surga bergulir ke bawah dan terbakar dengan panik, mengubah seluruh tubuh Qin Chen menjadi obor besar, sebanding dengan matahari besar di langit. Ada udara kusam di antara gunung-gunung yang tak berujung, tetapi ketika kekuatan Qin Chen gelisah, itu segera mendidih, semuanya hidup kembali, dan gunung-gunung terbangun. Ketika kekuatan ini datang, Yan Yuanlong dan yang lainnya meraung, Feng Tianzhen dan yang lainnya juga merasakan kekuatan surga, dan hanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Di bawah kekuatan ini, Sein Yuan di tubuh mereka melonjak dengan gila-gilaan, dan mereka memperoleh manfaat besar. Mengapa gerakan Master tertinggi Sekte menembus mendiang Guru Suci begitu besar? Gumam Feng Tianzhen sendiri adalah mendiang Guru Suci, tetapi dia belum pernah melihat bahwa terobosan dari mendiang Guru Suci dapat menyebabkan gerakan yang begitu mengerikan, yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada saat dia menerobos. Bahkan 1000 kali lebih kuat. Raja Pedang Mu Zifeng juga sangat bersemangat. Setelah dia menerobos mendiang Saint Lord, meskipun kekuatannya meningkat akhir-akhir ini, tetapi alamnya selalu terjebak, tetapi pada saat ini, Qin Chen menerobos alam mendiang Saint Lord, dan dia benar-benar memiliki perasaan untuk menembus puncak suci yang terhormat. Yang lebih mengejutkan adalah King Qiu Zi. Kekuatan Dao Surgawi yang diinduksi oleh Qin Chen mengejutkannya. Kekuatan di tubuhnya akan bergerak. Awalnya, dia tidak punya banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kembali tubuhnya, dan dia ingin kembali ke kondisi terhormat setengah langkah, itu masih membutuhkan banyak waktu. Tetapi sekarang, ketika Qin Chen menerobos mendiang Saint Lord, kekuatan surga menyebabkan tubuhnya bersemangat untuk bergerak, dan tidak dapat menahan diri untuk kembali ke keadaan mulia setengah langkah itu. Pada saat ini, angin dan awan berubah warna, bumi berubah menjadi ketiadaan, dan kekuatan tak terbatas terus mengalir ke tubuh Qin Chen, mengepul dan terbakar. Tubuh Qin Chen samar-samar menyatu dengan jalan surga, dan sepenuhnya berubah menjadi aura mendiang Guru Suci. Selain itu, tubuh fisik Qin Chen bahkan lebih kuat, tubuh kuno, menyatu dengan surga, dan kekuatan Kaisar Ilahi 9 Bintang Jue dengan sempurna menggabungkan semua kekuatan aturan. Tiba-tiba, di langit, Dao Surgawi bergetar dan guntur meraung, dan semua orang terkejut melihat ada hantu di Dao Surgawi yang tak terbatas. Apa itu? Perampokan guntur. Bukankah begitu? Bagaimana bencana guntur bisa terjadi pada tahap selanjutnya dari terobosan Guru Suci? Ucap banyak orang mengangkat kepala karena terkejut. Di atas cakrawala tak terbatas, kekuatan surga berkabut, dan ada bayangan hantu yang menghantui langit.
Hanya saja mereka belum pernah mendengar bahwa Master Suci akan menghadapi perampokan guntur di tahap terobosan akhir. Pada tahap selanjutnya, Guru Suci adalah tubuh yang menyatu dengan jalan surga. Bagaimana itu bisa menyebabkan perampokan guntur? Ketika mereka bisa masuk, semua orang terkejut menemukan bahwa apa yang jatuh bukanlah perampokan guntur, tetapi serangkaian cahaya jalan surga, berubah menjadi bentuk manusia, berevolusi menjadi berbagai jalan biasa, dan jatuh ke arah Qin Chen. Masing-masing dari dao surgawi humanoid itu mewakili jenis jalan tertentu, memancarkan aura perkasa, dan itu membelah bagian atas kepala Qin Chen. Semua orang terkejut, menggigil di bawah nafas surga, hampir takut untuk bergerak. Ini adalah ujian dari dao surga kepada Tuan Muda, bagaimana bisa begitu? Bahkan jika saya dan Eternal Sword Master berada di ranah yang mulia yang tercerahkan dan ingin melampaui dao surga, kami tidak pernah menghadapi ujian dao surga seperti itu. Gumam King Qiuzi menghirup udara dingin dan terkejut. Pada saat ini, dao surgawi humanoid, seperti badai petir, menghantam Qin Chen satu demi satu. Setiap kali mereka bersentuhan dengan tubuh Qin Chen, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Ruang di semua sisi meledak berkeping-keping, dan kacanya berjatuhan. Banyak master penjaga memuntahkan darah satu demi satu, terbang terbalik satu persatu, tidak dapat menahan kekuatan jalan surgawi ini, satu demi satu berjongkok di tanah, tidak dapat bergerak. Hanya embusan dao surgawi yang menyebabkan mereka terluka parah, yang menunjukkan kekuatan mengerikan dari dao surgawi ini.